Timnas Indonesia berpeluang mendapat lebih banyak pemain keturunan grade A. Pasalnya, peluang skuad Garuda menuju ke Piala Dunia semakin terbuka di ronde 4. Tommy Estejago bisa menjadi solusi cepat untuk regenerasi Jordi Amat yang sudah uzur. Laurien Ulrich dan Van Dijk juga bakal membuat lini tengah skuad Garuda lebih kokoh. Sementara Pascal Struijk akan membuat skuad Garuda menjadi tim termahal keempat di Asia. Bagaimanakah calon naturalisasi baru skuad Garuda di ronde keempat? Tommy Estejago. Timnas Indonesia membutuhkan tambahan amunisi untuk berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini pertahanan menjadi salah satu sektor yang ingin diperkuat oleh Patrick Kluivert. Skuad Garuda sebentar lagi akan ditinggal oleh Jordi Amat yang sudah uzur. Kluivert bahkan mencoret bek veteran ini dari daftar susunan pemain melawan Cina. Kondisi fisik Amat juga sudah menurun drastis usai absen 77 hari saat membela Johor Darul Takzim. Skuad Garuda juga belum bisa memanggil Elkan Bagot. Alhasil, situasi ini bisa membuat PSSI melirik sosok Tommy Luciano Estejago. Bek 25 tahun ini menjadi pilar kunci saat Willem II promosi ke Eredivisie di musim lalu. Saking pentingnya, Estejago musim ini hanya absen sekali dalam membela skuad Tricolores. Dirinya makin diandalkan karena bisa main di bek tengah kiri dan kanan. Selain kemampuan gacor, Estejago juga punya jiwa kepemimpinan yang gak perlu diragukan. Pasalnya, sang pemain pernah menjadi kapten timnas Belanda U19. Talenta Estejago yang monster di Belanda dikabarkan menarik perhatian Hertha Berlin. Alhasil, karir sang bek yang semakin cemerlang harus segera didekati PSSI. Pasalnya, Estejago juga diminati timnas Curaçao yang membutuhkan bek tengah baru. Laurien Ulrich. Bukan hanya area pertahanan, lini tengah skuad Garuda juga butuh tambahan amunisi baru. Pasukan Merah Putih harus mencari pemain yang bisa meringankan beban Tom Haye. Ivar Jenner dianggap masih belum cocok menjadi kreator serangan seperti El Profesor. Pasalnya, gelandang Utrecht U21 ini lebih cocok bermain sebagai tukang jagal di lini tengah. Sosok Laurien Ulrich yang bermain di Jerman dianggap bisa menjadi pelapis Tom Haye. Gelandang VfB Stuttgart ini punya akurasi umpan 80% serta masuk daftar 5 besar pencetak assist terbanyak. Ulrich sudah memberikan 7 umpan berbuah gol untuk tim muda dari Schwaben. Perihal silsilah keturunan, darah Indonesia milik Ulrich mengalir dari ayahandanya. Alhasil, pemain kelahiran Heidenheim ini sudah dipastikan bisa dinaturalisasi skuad Garuda. Karir Ulrich juga bakal meroket karena dirumorkan jadi inceran Arminia Bielefeld. Klub berjuluk Die Arminan ini bakal promosi ke Bundesliga 2 di musim depan. PSSI harus segera mengamankan bakat Ulrich yang diabaikan oleh timnas Jerman. Terbaru, pemain 20 tahun ini nggak dipanggil untuk gelaran kualifikasi Euro U21. Pascal Struijk. PSSI juga harus berjuang merayu kembali Pascal Struijk yang dulu sempat menolak. Bintang Leeds United ini menolak halus panggilan Ibu Pertiwi karena ingin memperkuat timnas Belanda. Namun Struijk justru nggak kunjung dipanggil Ronald Koeman ke skuad The Orange. Di lain sisi, pemain 25 tahun ini juga sedang dibidik oleh Rudi Garcia untuk memperkuat timnas Belgia. Anda akan melihat dua pemain dengan kewarganegaraan ganda di dalam skuad. Mereka berasal dari Belgia tetapi belum memiliki paspor. Kami ingin memilikinya, ungkap Rudi Garcia. Meski begitu, peluang PSSI mendapatkan Struijk bakal lebih besar karena ada Patrick Kluivert. Pelatih skuad Garuda ini dipercaya punya karisma untuk merayu sang pemain menjadi WNI. Apalagi Kluivert sempat bertemu langsung dengan pemain Leeds United ini. Alhasil, publik tanah air lebih optimis Struijk bakal bergabung di ronde keempat. Kedatangan Struijk bisa membuat kedalaman skuad timnas Indonesia semakin mewah. Valuasi skuad Garuda juga bakal melonjak ke angka 814 miliar rupiah jika dirinya bergabung.
Timnas Indonesia bakal menjadi tim termahal keempat di seluruh wilayah Asia. Skuad Garuda bisa menyalip harga skuad Uni Emirat Arab dan Australia. Pasukan Merah Putih juga bakal mendekati valuasi Uzbekistan yang diperkuat Abdul Qadir Kusanov. Dapatkan sepatu bola premium yang harganya cuma 100 ribuan dari Hans. Cek linknya di bawah ini. Vindik. Selain Laurent Ulrich, skuad Garuda juga bisa mendekati Vindik untuk meregenerasi lini tengah. Pemain SK Beveren ini punya darah Indonesia dari keluarga ayahnya. Vindik merupakan pemain sepak bola dari Belanda yang mempunyai darah Indonesia dari nenek sisi ayahnya. Ibu dari sisi ayahnya merupakan kelahiran Jakarta, tulis akun Football Indonesia di Instagram. Karir Dik di Eropa juga terbilang mentereng karena sudah menjajal 3 kompetisi berbeda. Gelandang 20 tahun ini pernah bermain untuk ADO Den Haag di Belanda dan GD Estoril Praia di Portugal. Saat ini Dik dipinjamkan ke SK Beveren yang mentas di divisi kedua Liga Belgia. Pemain berdarah Jakarta ini tampil sebanyak 10 kali dan menorehkan 2 assist. Kualitas Dik sebagai gelandang bertahan sudah diakui langsung oleh pelatih SK Beveren. Vindik memiliki banyak kualitas menarik untuk seorang gelandang bertahan. Ia memadukan kekuatan bertahan dan kemampuan sepak bola yang kuat yang memungkinkannya untuk membawa keseimbangan bagi sebuah tim, ujar Bob Peters. Dirinya bisa menjadi aset jangka panjang sebagai penerus Joe Pelupessy. Skuad Garuda butuh tambahan gelandang bertahan untuk berjuang di ronde 4. Kehadiran Pelupessy terbukti bisa membuat lini tengah timnas Indonesia lebih seimbang. Dengan menaturalisasi Dik, Patrick Kluivert bakal punya 2 gelandang bertahan jempolan. Mauro Zylstra. Selain lini tengah, PSSI juga butuh amunisi baru untuk mempertajam lini serang. Skuad Garuda nggak bisa terus-terusan mengandalkan sosok Ole Romani. Striker Oxford United ini memang tampil ganas dengan rekor hebat mencetak 3 gol dari 3 laga. Namun stamina Romani sering menurun drastis saat memasuki akhir babak kedua. Alhasil, serangan pasukan Merah Putih mendadak buntu saat striker berdarah Medan ini kelelahan. Di bangku cadangan sebenarnya ada Rafael Struijk dan Ramadan Sananta sebagai pelapis. Namun kedua pemain ini dinilai nggak memiliki insting gol sebaik Romani. Bahkan Struijk yang sempat menjadi pilihan utama malah jadi cadangan mati di Brisbane Roar. Sejak pindah musim panas lalu, El Clemer cuma mengoleksi 10 laga dan hanya 2 kali starter. Manajemen Brisbane Roar langsung ogah memperpanjang kontrak Struijk untuk musim depan. Demi mencari pelapis untuk Romani, PSSI bisa mempercepat naturalisasi Mauro Zylstra. PSSI berjanji akan melanjutkan proses perpindahan kewarganegaraan pemain berdarah Sunda ini. Mengenai isu Mauro juga begitu, karena masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan, sehingga Mauro belum kita proses lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kita kerjakan bersama Mauro, ada proses yang kita lakukan untuk pemain yang satu ini, ucap Arya Sinulinga. Karir Mauro di Belanda juga semakin berkembang karena mulai dipercaya masuk tim utama. Pemain 20 tahun ini bahkan menjadi starter dalam 2 laga beruntun untuk FC Volendam. Dapatkan sepatu running Adidas Response yang buat larimu makin nyaman dan harga terjangkau. Cek link di bawah ini ya. Dengan tambahan pemain keturunan ini, mampukah skuad Garuda meraih tiket lolos ke Piala Dunia di ronde keempat?